Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Di sini saya ingin memberi sebuah materi yang berjudul terminologi hadis. Dan tak lupa pula kepada dosen pengampu saya, Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin, LCMA. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nopal Satrio Ardana dengan NIM 0104232063. Fakultas saya Manajemen Dakwah dan Komunikasi, dan jurusan saya Manajemen Dakwah. Moto saya percaya suatu hari nanti saya bisa sukses dengan kaki saya sendiri. Supaya tidak panjang lebar dan langsung saja saya memberikan salah satu materi yang berjudul hadis. Kata hadis berbentuk jamak. Kata kerja dari masdar isim merupakan yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa yang kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat mengandung arti berarti atau al-jadid atau sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim atau sesuatu yang lama berarti al-khabar, yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Berarti al-karim atau sesuatu yang dekat. Dengan demikian, pemakaian kata di sini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakan dengan Al-Quran yang bersifat al-khabir. Lalu secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, dan ahli ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lain berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal-hal ihwalnya. Yang termasuk hal ihwal ialah segala pemberitaan tentang Nabi seperti yang berkaitan dengan himmah atau kemauan. Karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Ulama ahli hadis lainnya mendefinisikan dengan segala sesuatu yang bersumber Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau pernyataan pengakuan. Ada juga yang mendefinisikan sesuatu yang didasarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, atau takrir maupun sifatnya. Yang dari ketiga pengertian di atas adalah bahwa hadis didefinisikan dengan segala yang didasarkan kepada Nabi, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan yang berbeda dari ketiganya adalah penyebutan akhirnya. Dengan pengertian ini, hadis menurut ahli usul nampak hanya terbatas pada perkataan Nabi, serta tidak termasuk perbuatan, takrir, dan hal ihwal atau sifat-sifatnya. Namun demikian, perkataan Nabi yang dimaksud oleh ahli usul dapat dimaklumi karena bentuk hadis yang lain terkadang disampaikan oleh Nabi dalam berbentuk perkataan untuk menjelaskan perbuatan beliau. Lalu materi yang kedua yang akan saya sampaikan ialah sunnah.
Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkeseimbangan, yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul, barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya. Tidak mengurangi, yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosa tersebut. Berdasarkan hadis, para ulama memberikan pengertian sunnah secara bahasa, yaitu jalan dan kebiasaannya yang baik atau yang jelek. Atau dikatakan pula dengan jalan yang ditempuh, baik yang terpuji atau tercela. Biasanya juga diartikan dengan jalan yang lurus atau yang benar. Berdasarkan hadis tersebut, para ulama memberikan pengertian sunnah secara bahasa, yaitu segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral, maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi. Menurut kalangan usul, sunnah adalah sesuatu yang didasarkan kepada Nabi selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan. Selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir yang pantas menjadi dalil hukum syarah. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari kata Nabi, tetapi hal itu tidak fardu atau tidak wajib. Dari pengertian di atas terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara hadis dan sunnah. Kedua-duanya hampir dikaitkan dengan Nabi Muhammad, kalaupun berbeda hanyalah pengertian yang dikemukakan oleh Adja Al-Khatib, yang lebih memperluas jangkauan makna sunnah terhadap perilaku Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Jadi dalam pengertian ini, sunnah tidak semata-mata tradisi Nabi, tetapi juga tradisi sahabat yang menjadi suatu kegiatan yang sadar diamalkan setiap waktu. Kebiasaan Rasulullah melakukan suatu perbuatan mungkin sekali pada mulanya tidak dimaksudkan sebagai sesuatu konsep yang sadar, ataupun diperuntukkan sebagai ajaran normatif agama. Lalu yang ketiga materinya adalah khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat ada 3 pendapat. 1. Khobar adalah sinonim dari kata hadis, yaitu sesuai yang disadarkan kepada Nabi dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhadisin. Sedangkan yang ketiga, khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi. Pendapat ini sedangkan menurut tinjauan istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, khobar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu, mauquf, dan maktu. Baik, yang keempat materinya adalah atsar.
Atsar secara etimologi berarti bakiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi. Yang kedua ialah atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khabar dan atsar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, kabar, dan atsar sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan, maksudnya segala sesuatu yang datang dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. B. Kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah tidak ada sumber hukum selain Alkitab atau Al-Quran dan Al-Sunnah. Di dalam Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat, tanpa pemaparan rincian, keseluruhannya, dan percabangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum, yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragamaan manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing. Secara global, sunnah berjalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubham, merinci, yang muzmal, membatasi, yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Pada awal uraian ini, sesudah dijelaskan bahwa dari segi keberadaban sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran dan dari segi tingkatannya. Berbagai segi, ia menjelaskan ibadah dan hukum yang bersifat global. Allah SWT mewajibkan sholat kepada kaum mukminah tanpa menjelaskan waktunya, rukun ataupun jumlah rakaat. Lalu Rasulullah menjelaskan melalui praktek ataupun jumlah rakaatnya, sholat beliau, dan dengan pengajaran beliau kepada kaum muslim tentang bagaimana melaksanakan sholat dan tata caranya, dan dengan sabda beliau. C. Dalil-dalil tentang kehujjahan hadis. 1. Al-Quran Al-Karim. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang didemikian itu lebih baik akibatnya. Quran Surah Al-Nisa ayat 59. Yang dimaksud mengembalikan kepada Allah adalah mengembalikan kepada Al-Quran dan kembali kepada Rasul. Maksudnya kembali kepada sunnahnya, firman Allah SWT. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya. Berarti dan berhati-hatilah. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 92. Ayat-ayat ini menunjukkan kewajiban taat kepada Rasulullah dan ketaatan kepada beliau. Tidak lain mematuhi beliau sewaktu beliau masih hidup dan mengamalkan sunnahnya serta mengikuti petunjuknya setelah beliau wafat melalui lidah Nabi Ibrahim. Yang kedua, hadis-hadis Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keuzahan sunnah atau hadis adalah, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegangan kepada keduanya, yaitu kitabul dan sunnahku. Dalam meriwayatkan dari Al-Irbas bin Syariah radhiyallahu anhu dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, tetaplah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Berpeganglah teguhlah pada keduanya dan gigitlah dengan gigi gerahangmu. Hadis-hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah diberikan Alkitab dan Sunnah dan mewajibkan kita berpegangan teguh kepada keduanya serta mengambil apa yang ada pada Sunnah seperti mengambil apa yang ada pada Alkitab. Baik, materi yang ketiga ialah ijma. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan Sunnah. Bahkan hal ini mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin menerima sunnah seperti mereka menerima Al-Quran Al-Karim, karena berdasarkan kesaksian dari Allah Azza wa Jalla, sunnah merupakan salah satu sumber syariat. Telah disebutkan banyak ayat yang telah mengukuhkannya hal ini. Apa yang diwahyukan kepada beliau mengandung hidayah dan kebaikan bagi para pengikutnya, serta memberi keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Allah SWT berfirman, dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjukan dan rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 28. Yang keempat, pandangan Al-Rayi. Sesungguhnya mazhab Abu Hanifah, imam para ahli rayu, tidak pernah menolak sunnah, dan para imamnya masih berargumentasi dengannya serta membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnah. Cukuplah bagi kita mencermati satu buku saja, misalnya buku Al-Hidayah yang ditulis oleh Al-Makhanani. Berikut buku penjelasan atau syarahnya yang berjudul Fath Al-Qadir yang ditulis oleh Muhakkiki Mazhab Hanafi. Dalam bukunya yang sangat masyhur, Nasbarai Al-Hadis Al-Hidayah, di antara penulisan di zaman kita sekarang ini ada yang beranggapan bahwa Abu Hanafi hanya menganggap bahwa hadis sahih merupakan pendapatannya hanya ada 17 artinya. Yang kelima, pandangan para fuqaha. Dengan pasti akan kami tegaskan di sini bahwa fuqaha kaum muslimin dari berbagai mazhab dan kawasan, baik yang mempunyai mazhab yang masih bertahan, yang ditinggalkan namanya saja, yang memiliki pengikut maupun yang tidak, mereka memandang penting mengambil sunnah, menetapkan hukum dengannya, serta merujuk kepadanya apabila ada bagian dari agama Allah. Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Utsman bin Umar berkata, ada seseorang laki-laki datang menemui Malik kemudian bertanya tentang suatu masalah. Lalu dia menjawab, Rasulullah bersabda begini dan begitu. Kemudian orang itu berkata, apakah kamu melihatnya sendiri? Maka Malik menjawab, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Baik, dari kesimpulan yang saya sampaikan dari materi ini,
yaitu hadis, sunnah, kabar, dan atsar, ialah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir, juga sifat-sifat perilaku perjalanan hidup beliau. Sudahi presentasi saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.